Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Cara mudah dapat profit besar. Apakah benar seperti itu? Cari harga terbaik untuk beli dan jual saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang saya upload 10 bulan yang lalu. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton dulu videonya. Setelah itu, saya akan menampilkan beberapa contoh saham di tahun 2024 dan ada pembahasan menarik. Jadi nonton hingga selesai. Oke, sekarang kita masuk kepada slide pembahasannya. Dari video tadi ada 4 metode valuasi saham yang teman-teman lihat. Yang pertama PER yang fokusnya kepada net income. Yang kedua PBV yang fokusnya kepada net asset atau ekuitas ke entitas induk. Yang ketiga DCF yang fokusnya kepada proyeksi mempresentasikan arus kas baik itu net income, dividen dan lain sebagainya. Dan yang keempat net working capital yang mana melihat aset lancar yang sangat liquid seperti kas, setara kas, piutang usaha dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa persepsi yang Mimin terapkan untuk metode tersebut. Yang pertama, setiap orang akan mempunyai harga wajar yang berbeda karena punya asumsi yang berbeda. Misalnya, kamu memperkirakan bahwa PER wajar suatu saham adalah 15 kali. Itu berarti akan berbeda angka valuasinya dibandingkan orang-orang yang memiliki PER wajar 10 kali. Begitu juga dengan valuasi PBV dengan angka wajar 1 kali akan berbeda dengan mereka yang punya PBV wajar 1,5 kali. Poin kedua, metode valuasi DCF dan net working capital menurut saya pribadi cukup rumit. Dan untuk metode-metode ini, kamu akan menggunakan beberapa asumsi yang menurut saya cukup bias jika teman-teman gunakan untuk pemula. Poin ketiga, metode PER dan PBV bisa dikatakan lebih sederhana tapi powerful. Kenapa? Karena secara hitung-hitungan metode ini cukup simple dan banyak investor-investor unggulan yang juga menggunakan metode seperti ini. Poin keempat, saya lebih tertarik dengan valuasi PBV dibandingkan PER. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Dan poin kelima, penggunaan valuasi PBV dan PER tergantung perusahaannya. Jika perusahaan labanya tidak stabil, lebih nyaman pakai PBV. Tapi, jika perusahaan lebih banyak corporate action yang membuat ekuitasnya berubah, lebih nyaman pakai PER. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Misalkan di sini ada dua perusahaan yaitu BBCA dan GJTL. Bisa teman-teman lihat di sini untuk growth laba BBCA lebih stabil, di mana sebelumnya dengan angka 8 triliun dan di tahun 2023 Q1-nya 11,5 triliun. Tapi berbeda dengan GJTL. Pada Q1 GJTL di tahun 2022 labanya hanya 69,7. Tapi pada Q1 tahun 2023 labanya naik menjadi 262,9. Itu artinya secara growth BBCA lebih stabil dibandingkan GJTL. Tapi kita harus lihat lagi untuk beberapa tahun ke belakangnya. Nah, jika teman-teman menggunakan metode PER untuk valuasi BBCA bisa dikatakan lebih stabil dibandingkan GJTL. Karena apabila teman-teman menentukan asumsi PER yang wajar untuk saham BBCA, untuk aspek labanya bisa dikatakan cenderung lebih bisa diproyeksikan dibandingkan GJTL yang mempunyai laba fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan pada beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami kerugian. Sekarang kita akan lihat pengaruh PER dan PBV. Kenapa saya lebih tertarik dengan metode PBV dibandingkan metode PER-nya? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ada dua aspek yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama net income di laba rugi dan kedua saldo laba di komponen ekuitas. Nah, apabila perusahaan ini menghasilkan suatu laba, pada akhir tahun akan ada beberapa laba ditahan berdasarkan keputusan RUPS. Nah, laba ditahan itu akan masuk kepada komponen ekuitas perusahaan. Itu berarti apabila teman-teman menggunakan valuasi PER, teman-teman hanya berpatokan kepada angka di laba ruginya, yaitu laba bersih perusahaan. Tapi apabila teman-teman menggunakan metode PBV, teman-teman menggunakan angka ekuitas ke entitas induk di angka neraca keuangan. Dan angka tersebut sudah termasuk dengan angka laba ditahan di laba ruginya. Itu berarti metode PBV ini juga memperhitungkan baik itu komponen neraca maupun komponen laba ruginya. Sebaliknya, metode PER itu hanya memperhitungkan komponen laba bersih di laba ruginya. Itu merupakan alasan kenapa saya lebih tertarik dengan metode PBV dibandingkan metode PER. Dan alasan keduanya, untuk PBV bisa lebih diproyeksikan secara stabil karena itu merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Sedangkan
angka PER itu berdasarkan net income-nya, dan net income itu hanya berfokus pada satu tahun tertentu. Bisa saja di tahun ini net income-nya bagus, tapi bisa juga di tahun ke depan net income-nya belum tentu bagus. Sebaliknya, untuk metode PBV, angka yang ada di komponen ekuitasnya itu bisa dikatakan cukup stabil dari tahun ke tahun. Nah, tapi ada kelemahan dari metode PBV apabila perusahaan itu memiliki corporate action yang berdampak kepada ekuitasnya. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa komponen ekuitas selain laba ditahan, seperti modal saham, tambahan modal disetor, surplus revaluasi aset tetap, selisih kurs, keuntungan yang belum direalisasikan, dan lain sebagainya. Apabila perusahaan-perusahaan ini memiliki corporate action yang mempengaruhi komponen ekuitasnya, tentu saja akan berdampak kepada analisa PBV. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa sebaiknya teman-teman jangan terlalu banyak menganalisa perusahaan-perusahaan yang memiliki corporate action yang berpengaruh terhadap total ekuitasnya. Karena secara valuasi, angka PBV-nya bisa dikatakan tidak bisa diproyeksikan dengan baik. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita. Harga wajar setiap orang akan berbeda karena tergantung asumsi yang mereka gunakan. Apabila mereka menganggap PBV wajar 1 kali, tentu akan berbeda angkanya dengan yang menganggap PBV wajar 1,5 kali. Begitu juga dengan beberapa metode yang lain. Jadi, jangan terlalu fokus mencari metode yang paling tepat untuk menentukan harga wajar saham. Tapi, pertajam saja metode sederhana yang sudah ada. Apabila teman-teman banyak mengalami keuntungan dengan metode PBV, silahkan gunakan itu. Apabila teman-teman banyak untung dengan metode PER, silahkan gunakan itu. Bahkan apabila teman-teman banyak untung konsisten dengan metode menghitung kancing baju, silahkan gunakan itu. Intinya, gunakan saja metode yang paling banyak menghasilkan keuntungan bagi teman-teman. Ingat, metode rumit atau sederhana tujuannya hanya satu, mencari angka wajar dari suatu saham untuk memperoleh profit. Itu saja tujuan dari kita membeli saham. Jadi, apapun metode yang teman-teman miliki, asalkan itu memberikan profit secara konsisten, itu merupakan metode yang tepat. Pertajam saja metode itu. Jika boleh sederhana, kenapa teman-teman harus mencari metode yang rumit? Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari metode analisa saham, dalam hal ini adalah melakukan valuasi, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan e-book The Stock Market yang saya tulis. Di sini ada banyak pembahasan tentang analisa fundamental dan money management, khususnya salah satu topiknya adalah menentukan harga beli dan jual secara detail seperti apa. Di situ juga ada hitung-hitungan dan contoh kasusnya. Setelah melihat video tadi, saya ingin membahas lebih detail tentang metode valuasi PBV, terlebih khusus historical PBV. Menurut saya pribadi, ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana, mudah digunakan, tapi memberikan hasil yang memuaskan. Cara analisanya tidak sulit. Kamu hanya perlu mengetahui berapa book value per lembar dari suatu saham, kemudian dikali saja dengan PBV historical. Dengan cara analisa sederhana itu, kamu sudah bisa menentukan titik beli dan jual suatu saham. Agar lebih mudah memahaminya, mari simak beberapa contoh berikut ini. Ini merupakan historical PBV saham BRI selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Dan saat video ini dibuat, BRI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,44 kali. Meski begitu, harga BRI saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1, yaitu 2,23 kali, dan minus 2, yaitu 1,91 kali. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, BRI punya book value per share sekitar 1933. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV BRI berada pada angka 4.929. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area belinya dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Kedua, ini merupakan historical PBV saham ASII selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 1,44 kali, dan saat video ini dibuat, ASI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 0,92 kali. Bahkan, harga ASII saat ini sudah menyentuh PBV standar deviasi minus 2. Apabila data PBV kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ASII punya book value per share yaitu 5.113. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV ASII di angka 7.363.
menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di atas angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham ketiga, ini merupakan historical PBV saham TLKM selama 5 tahun. Rata-rata PBV adalah 3,36 kali, dan saat video ini dibuat, TLKM sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,05 kali. Bahkan, harga saat ini sudah berada di bawah PBV standar deviasi minus 2, yang mana berada pada angka 2,34 kali. Artinya, sudah sangat rendah secara historical PBV. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping ini. Saat video ini dibuat, TLKM punya book value per share sebanyak 1.432. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV TLKM di angka 4.812. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya, kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham keempat adalah ITMG, dan ini merupakan historical PBV selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya adalah 1,31 kali, dan saat video ini dibuat, ITMG sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Meski begitu, harga ITMG saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1 dan bahkan minus 2. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ITMG punya book value sebanyak 24.097. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV ITMG adalah 31.567. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka itu, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Meski metode historical PBV ini sederhana dan mudah digunakan, tapi metode ini punya beberapa kelemahan yang harus kamu pertimbangkan. Pertama, historical PBV akan bergantung pada durasi waktu yang digunakan. Mungkin orang yang pakai durasi waktu 1 tahun, angka PBV historical akan berbeda dengan mereka yang gunakan durasi waktu 5 tahun, begitu juga seterusnya. Kedua, apabila perusahaan memiliki corporate action yang mempengaruhi ekuitas, misalnya pembagian dividen, tentu saja hal itu akan berdampak pada nominal book value, apakah signifikan atau tidak. Ketiga, setiap orang punya asumsi standar PBV yang berbeda. Ada yang mengatakan PBV 2 kali masih murah, ada juga yang mengatakan sudah mahal. Memang teknik valuasi juga harus melihat kondisi perusahaan. Semakin besar perusahaannya, sewajarnya valuasinya menjadi tidak sangat murah lagi. Agar kamu lebih paham, mari kita bahas satu persatu secara cepat. Pertama, durasi waktu melihat historical PBV. Gambar di atas merupakan periode historical PBV BRI selama 5 tahun, sedangkan gambar di bawah memiliki durasi hanya 1 tahun. Apabila menggunakan durasi waktu 5 tahun, yaitu gambar di atas, rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Tapi, apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, rata-rata PBV menjadi 2,8 kali. Dengan kata lain, jika menggunakan durasi waktu 5 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata adalah 4.929. Sedangkan apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata menjadi 5.412. Perbedaan yang cukup signifikan, dari 5.400 menjadi 4.900. Di sini saya baru membahas tentang PBV rata-rata, belum membahas juga tentang standar deviasi dari PBV tersebut. Dengan perbedaan angka rata-rata PBV ini, tentu akan berpengaruh kepada harga saham yang akan dianalisa. Orang yang menggunakan durasi waktu 5 tahun di saham BRI akan memiliki rata-rata PBV lebih konservatif dibanding mereka yang hanya pakai durasi waktu 1 tahun. Perbedaan itu muncul karena periode waktu yang digunakan. Namanya saja rata-rata. Berarti, angka yang digunakan harus dibagi rata berdasarkan durasi waktunya. Poin kedua, corporate action. Gambar di samping ini merupakan cuplikan dari laporan keuangan BRI per Q1 2024. Kamu bisa lihat bahwa ada laporan yang khusus membahas tentang perubahan ekuitas, dan salah satu komponennya adalah pembagian laba dividen yang saya stabilo ini. Nah, dividen ini merupakan salah satu corporate action yang akan berpengaruh kepada ekuitas perusahaan, meskipun harus dilihat lagi apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Sebagai contoh, berdasarkan data di samping, kamu bisa lihat bahwa ada komponen pembagian laba dividen sekitar 34,89
yang berpengaruh terhadap total ekuitas pemilik entitas induk Bank BRI. Artinya, apabila ekuitasnya berkurang, hal itu akan berpengaruh kepada book value per lembar yang juga berdampak kepada harga PBV yang menjadi semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada corporate action yang membuat ekuitas bertambah, hal ini akan berpengaruh pada book value per lembar dan juga berdampak kepada angka PBV yang semakin rendah. Ingat, angka PBV berasal dari dua faktor, yaitu price dan book value. Apabila price tetap tapi book value berkurang, otomatis PBV jadi bertambah. Sebaliknya, apabila price tetap tapi book value bertambah, otomatis PBV akan berkurang. Logika sederhananya seperti itu. Jika kamu belum paham, silahkan ulangi lagi pembahasan ini dan disimak baik-baik. Poin ketiga, asumsi standar PBV. Poin ketiga ini bersifat subjektif. Artinya setiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Misalnya kita gunakan contoh Bank BRI. Dengan book value per lembar di angka 1933, orang yang tertarik beli saham ini pada PBV 2 kali akan melakukan pembelian saat harganya berada di angka 3.866. Sedangkan mereka yang punya standar PBV di angka 2,5 kali sudah membelinya pada harga 4.832. Pertanyaannya, manakah yang benar? Tidak ada yang tahu dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Apabila harga BRI bisa turun ke angka 3.866, tentu orang yang punya standar PBV 2 kali akan lebih beruntung karena bisa beli di harga yang lebih murah. Tapi apabila BRI tidak turun ke angka itu dan berbalik naik, mereka yang beli di PBV 2,5 kalilah yang menjadi lebih beruntung karena sudah punya sahamnya kemudian harga naik. Kesimpulan, setiap metode valuasi punya plus minusnya masing-masing. Tidak ada satu metode pun yang 100% sempurna karena semua metode ada kelemahan. Tidak perlu belajar terlalu banyak metode untuk mencari metode yang paling sakti karena kamu tidak akan pernah menemukannya. Jadi, yang perlu dilakukan adalah mencari metode yang kamu pahami dan nyaman untuk digunakan. Selama metode itu bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun, gunakan saja sambil terus menganalisa dan berusaha meminimalisir potensi kerugian yang mungkin disebabkan oleh metode itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, strategi temu saham di stock market dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.